Halo, assalamualaikum, jajan lagi. Jadi ada satu secondan yang bikin saya cukup mupeng, akhirnya dibeli juga walaupun kirimnya jauh-jauh dari Sleman nih. Malam-malam langsung saya unbox karena penasaran kondisinya. Seller bilang mulus, udah lihat fotonya juga sangat mulus, makanya saya akhirnya ambil ini. Dan harganya lumayan bersaing ya untuk ukuran second. Ini HP foldable, udah pernah saya punya juga sebetulnya. Tapi ya dari semua foldable yang pernah saya unbox, nggak satupun jadi review ya. Rada males kadang bikin review untuk smartphone yang dipakai sehari-hari sama saya. Kita sobek dulu percepat ya. Yes, ini dia kardusnya. Harusnya udah ketebak sih apa ya. Ini Galaxy Z Fold 4 yang warna beige 256 GB. Harga secondnya termurah di 12, sih. Ini yang 13 juta pas dan di fotonya mulus banget ya. Kalau kamu tertarik juga dengan harga segini, saya taruh di link di deskripsi. Ada satu seller jual dari Bandung, mulus juga. Cuma kemarin ada kekurangan itu, si anti gores dalamnya yang layar yang besar itu udah rada kelupas. Tapi dia punya voucher buat ganti anti gores gratis di beberapa service center Samsung yang punya stok ya. Kalau di Bandung di BEC. Nah karena saya pikir nggak akan sempat pergi ke BEC buat ganti anti gores, jadinya ambil yang dari Sleman aja. Ya, ini resmi Indonesia, IMEI-nya 2 karena memang dual SIM, dibuat di Indonesia, warna beige. Ini yang frame-nya atau bagian yang logam-logamnya itu warna gold ya. RAM 12, storage-nya 256. Yuk, kita buka buat lihat kemulusannya. Tapi kalau kelengkapannya apakah sama seperti baru? Kita juga cek. Ya, ini kabelnya warna hitam. USB Type-C to Type-C ya, male to male. Kemudian, oke, saya harus keluarkan karton ini karena di sini ada SIM tray ejector, pin ejector juga beberapa orang nyebutnya. Oke, dan ini nih yang kalau ini sih kayaknya bukan ya. Ini buku manualnya berbahasa Korea. Kalau resmi Indonesia sih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kayaknya disertakan aja karena mungkin sudah hilang. Namanya juga secondan. Tapi seller nggak infoin itu. Dan ini dia smartphone-nya. Yuk kita cek. Untuk anti gores masih terpasang dengan nyaris sangat rapi. Sudah ada goresan. Ya wajar karena memang ini kan bekas dipakai. Kalau di sini ini kayak bubble, tapi kayaknya memang di samping kamera depan yang di dalam ini, nah itu ada bulatan lain ya, mungkin proximity sensor atau apa. Ini yang keren nih, si bagian bezelnya masih plastik kan tuh. Ini yang kayak lakban plastik, masih menempel walaupun sudah mulai agak terkelupas. Sepertinya sebelumnya selalu pakai casing. Dan di frame atas, bentar, ini kayak ada bekas lem, ya hilang. Tuh, ini si plastik pelindung bezelnya masih ada loh. Kemulusannya mulus banget. Kalau sisi atas ini kayaknya yang pakai selalu pakai case ya, makanya yang terkelupas dari plastiknya cuma ujung-ujungnya doang. Di sisi kiri kelihatannya juga mulus. Saya akan cek untuk SIM tray-nya. SIM tray-nya juga harusnya bagus kalau memang tidak pernah ada masalah apa-apa. Menurut seller, layar depan nggak pakai anti gores atau screen protector tapi masih mulus. Dan ini slot untuk SIM card pertama dan kedua, ya kelihatan udah bekas pakai ya. Ada sedikit noda bekas sidik jari lah di situ atau mungkin bekas menempelnya SIM card dari pemakai sebelumnya. Dan di sisi bawah mulus juga. Oh ini mah overall saya bisa bilang 97% nih kemulusannya. Yes, yang di situ yang tadi saya kira dan sedikit juga hilang dengan dihapus, digosok-gosok. Kalau frame kamera, yes, tidak ada masalah juga. Kalau fungsi belum dicek ya, harus dinyalakan dulu. Kemudian layar luar, secara penampakan awal tidak ada gores halus yang nampak.
Ini Gorilla Glass-nya Victus ya. Kemudian apalagi yang perlu dicek? Ininya, lipatannya apakah masih ini ya, masih halus. Buka tutup lipatannya dan masih bisa terbuka sempurna 180 derajat. Oke, kita coba nyalakan sekarang. Jangan lupa ya, untuk posisi fingerprint dari foldables itu biasanya selalu di tombol power. Kenapa nggak pakai in-display fingerprint scanner? Karena displaynya sering tertutup kan. Jadi dicari sisi yang selalu sama waktu dipegang, kayak gini. Alasan saya dulu jual sebetulnya karena layar depannya kurang lebar. Jadi ketika lagi pakai layar depan itu, nih kayak gini, sering typo pas dipakai ngetik. Oke, sekarang kita buka kamera dulu. Kenapa harus buka kamera? Karena mau ngecek layarnya apakah ada dead pixel atau tidak. Walaupun sekarang udah jarang ya layar smartphone ada dead pixelnya. Oke, layar luar aman. Saya akan tutup buat nyari bright pixel. Ya, tidak ada juga. Oke, layar dalam juga tidak ada dead pixel. Yes, tidak ada bright pixel juga kelihatannya. Cuma memang anti gores dalam ini juga udah saatnya diganti karena banyak goresan, tapi nggak akan saya ganti dulu. Karena saya jarang buka sih layar dalam ini, waktu pakai Fold 4 dulu pun paling saya gantinya juga dengan anti gores hydrogel biasa aja ya. Nanti coba pasang sendiri, kalau gagal baru ke service center buat ganti anti gores ya bayar paling. Bintang pagar, kosong bintang pagar. Nah ini menu testing untuk Samsung, tapi di kamera saya nggak kelihatan menunya ini kalau di layar monitor saya ya. Kita butuh ngetes ini buat respon layarnya. Ini kalau kamu beli di Samsung Store juga bisa minta tes ini ke penjual atau pramuniaganya ya. Dulu waktu beli S9 Plus soalnya saya ditunjukin yang ginian juga. Oke, ini warna merah. Ya, tidak ada dead pixels, warna hijau. Lancar juga. Warna biru. Yes, lancar juga. Ini enaknya kalau beli handphone second Samsung ada mode ininya langsung ya. Ini black, hitam semua. Sebetulnya tadi kita nggak perlu buka kamera ya buat ngetes bright pixel dan dead pixel jadinya. Ini speaker yang bawah. Ini speaker yang atas. Ini sub key. Front cam. Oke. Ya, kalau kamera depan yang di dalam ini memang tidak terlalu bagus ya. Oke, sudah lega untuk semua testing berjalan dengan baik. Bentar, saya mau cek dulu email. Saya bandingkan email di sini dengan yang di kardus ya. Oke, cocok juga. Sisanya udahlah ya. Kalau mau lihat unboxing lengkapnya, penjelasan bagian per bagian bisa dicek di kanan atas. Itu waktu saya beli yang grey green. Seperti tadi saya bilang, kalau tertarik dengan harga yang sama, saya taruh linknya ke seller di Bandung. Udah official store, jadi mungkin cashbacknya lumayan gede. Gimana? Untuk harga sekarang, worth it nggak buat dipinang second setelah setahun pemakaian? Ini masih ada garansi sampai Januari 2024. Atau teman-teman yang punya Fold 4 ngerasa rugi nggak sih setelah setahun pakai ternyata penurunan harganya hampir setengahnya. Ini kan barunya 25 kan. Sekarang udah ada yang jual secondnya 12,13 juta, ada yang 14 juta juga, ada yang 512 GB bahkan dijual paling murah 14 juta. Gimana buat teman-teman? Worth it nggak? Setahun pakai turun setengah, atau itu memang harga yang harus dibayar sebagai early adapter kah? Atau untuk kenyamanan penggunaan nggak masalah kah? Yang jelas saya ngerasa foldable udah bisa diandalkan untuk pemakaian lebih dari setahun. Kenapa? Karena yang jual Z Fold 3 pun ada beberapa yang jual di harga yang masih cukup bersaing ya menurut saya. 10 juta ya menurut saya itu masih harga yang cukup bersaing. Artinya mereka masih berani jual di harga
yang masih tinggi karena kondisinya masih bagus dong. Artinya layar lipatnya tidak rusak, kemudian bodinya overall juga masih bagus. Gimana jadinya? Yakin nggak kalau foldable itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama? Tapi saya lihat dari beberapa yang jual second, ada 2 atau 3 yang punya keluhan sama untuk Fold 3. Loudspeakernya nggak bunyi. Entah kenapa itu ya, apakah habis software update atau gimana? Ada teman-teman yang tahu kasus ini? Boleh komen juga di kolom komentar. Demikian video unboxing untuk bukti pembelian barang second saya. Terima kasih udah nemenin dengan menonton videonya. Yang jelas warna beige-nya keren. Saya sengaja cari yang warna ini karena yang grey green udah pernah. Habis ini tinggal nunggu casingnya datang sama anti goresnya datang. Ya, tungguin secondan saya di Tokopedia. Bukan secondan ini, tapi Tab S9 FE sama Galaxy S21 FE. Lumayan tuh, saya jual 2 gadget buat digabung jadi satu ya, walaupun kondisinya second. Oke, gitu aja unboxingnya. Sudah malam, waktunya kita bobo. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.